Cek cek 1 2 3. Oke, kali ini aku mau ngebahas custom ROM ini guys. Afterlife Project 5.0 versinya. Unofficial 4.4 kernelnya ya, dan ini Android 13. Kalian bisa pelajari sendiri ntar untuk changelog notisnya atau yang lain-lain ya. Screenshotnya juga ada di situ. Dan ini yang bahas juga lumayan ya kemarin. Yang bahas ada 41 orang. Sebaiknya ntar kalian simak-simak aja, siapa tahu ada info menarik di situ ya. Oke, di sini aku udah ada di custom ROM-nya, dan untuk bloatware-nya ini enggak terlalu banyak, segini doang untuk jumlah aplikasinya bawaannya ya, dan ini sudah ada gaps-nya, jadi kalian nggak usah nyiapin gaps lagi. Untuk kernelnya sudah aku ganti, dan untuk bawaannya dia pakai 4.4 before live ya nama kernelnya. Alasan kenapa aku ganti karena aku di sini pakai kernel SU guys untuk rootnya, dan kernel yang aku pakai sekarang itu Mume ya, kernel Mume ini yang support KSU. Oke, dan untuk modulnya aku cuma pasangin modul Revanced doang untuk YouTube-nya. Oke, di bagian Play Store ini kalau aku cek juga untuk sertifikasi proteksinya ya. Nah, ini sudah tersertifikasi ya guys, device certificate. By the way, sorry kalau misalkan hasil videonya ini agak burik karena di sini kalian bisa lihat sendiri. Aku syuting pakai Itel P55 ya. Tuh aku cuma ngejar performanya doang untuk main game, biar main gameku jadi lebih nyaman gitu guys. Soalnya kalau pakai HP ini doang itu jelas gak ngatasi, pasti patah-patah. Oke, cuman ya resikonya di Itel itu terutama di bagian kameranya menurutku videonya ya itu biasa aja ya, seperti yang kalian lihat ini. Oke, langsung aja kita cek lagi ke menu dalamnya. Untuk bagian about phone dulu ya, aku tunjukin about phone seperti ini tampilannya. Nah, di sini kalau kalian lihat mau aktifin developer option, kalian bisa tap di build numbernya ini ya. Terus kemudian di bagian atas kalian bisa lihat ada Android 13. Ini bisa kalian klik. Nah, ini dia guys. Oke, saya Linux-nya enforcing ya di sini. Terus kemudian kalau pengen lihat device, nah ini dia komunitas Arija Saha ini yang maintainer Indie si Jarjit. Selanjutnya kita ke connectivity, terutama di bagian internetnya ya. Untuk SIM cardnya aku pakai Telkomsel. Nanti aku pakai Telkomsel ya SIM cardnya, dan di bagian private network type tentu aja di sini sudah banyak pilihan guys. Terus kemudian hotspot dan tethering ini pun juga sudah support untuk tethering VPN. Kemudian kita ke menu utamanya ya. Di sini ada Afterlapse. Ini adalah menu spesialnya yang tampilan seperti ini, ada mengkilat-mengkilatnya tulisan Afterlapse-nya, keren. Aku suka di bagian ini ya. Dan kalian bisa klik satu persatu mulai dari status bar, kemudian tema, gestur, quick setting, lock screen, notifikasi yang di dalamnya aku rasa kalian pasti sudah sering lihat ya. Mulai dari Afterlife logo yang di pojok kiri atas ini. Nah, itu logonya ya. Terus ini nanti awalnya jamnya ada di kanan kalau nggak salah. Ntar kalian bisa atur posisi jamnya di kiri atau bisa sesuka kalian ya. Bisa di tengah juga soalnya. Terus bisa munculin traffic indicator juga yang ini ya. Fokusnya agak lama ini. Nah, itu ada traffic indikatornya. Kemudian untuk yang lain-lain kalian bisa munculin sinyal 4G di sini. Cuma ini fake ya, buat keren-kerenan aja. Dan nah, di sini karena aku pakai wifi, coba wifi-nya aku matiin dulu guys. Kita pakai Telkomsel aja. Disconnect ya. Waduh, karena di sini untuk kartuku belum aku migrasi ke 4G, jadi munculnya lupa aku. Kalau untuk menu-menu yang lain masih standar ya, dan untuk combine signal ini sebaiknya kalian aktifin guys ya. Diaktifin seperti ini, fungsinya apa? Itu untuk menandai misalkan sinyal kalian yang aktif itu atau sinyal kayak gini, sinyal seluler, berarti kalian pakai data seluler biar nggak ketuker guys. Aku sering ketuker soalnya, tapi sejak aktifin fitur ini jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Dan di sini wifi-nya aku aktifin. Wifi-nya masih belum aktif guys, bentar. Oke, wifi-nya udah aktif ya. Kalau wifi-nya aktif berarti kita pakai sinyal wifi, dan sinyal operatornya bakal ngumpet guys. Ini HP-nya AI-nya agak
lemot ya. Ya maklum aja, harap bersabar, ini ujian. Terus kemudian untuk fitur atau menu yang lain ada menu tema seperti ini, walaupun nggak banyak, yang penting dipakai itu udah cukup bikin nyaman guys. Lumayan lengkap, mulai dari font bisa kita ubah, terus jamnya pilihannya juga bisa kita setting sendiri. Icon-iconnya juga gitu, kemudian icon sinyal sama icon wifi juga gitu. Di sini aku untuk sinyal sama wifi aku pilih seperti ini aja. Wah, autofokusnya ini agak kurang ya. Gestur seperti ini menunya untuk gesturnya. Nggak usah bahas soal HP Itel ini ya guys, ntar kapan-kapan aku bahas kekurangan-kekurangan apa aja yang ada di HP Itel ini, tapi ntar aja, entah di video yang mana. Terus kemudian kita ke menu gestur, menu-menunya seperti ini, invert layout untuk nuker posisi tombol back sama recent aplikasi. Kemudian ada partial screenshot, ini kalau kita aktifin terus kita screenshot, kita ntar bisa pilih-pilih mau yang kita screenshot itu yang bagian mana gitu guys. Terus untuk quick settingnya seperti ini, bisa kita warnai quick setting. Waduh, kok mati? Loh, kok hilang? Kenapa? Oh, ini hidup lagi. Oke, nggak tahu kenapa tadi kok bisa mati layarnya ya. Quick settingnya seperti ini, dan untuk notifikasi iconnya itu bisa kita warnai ya di bagian ini guys. Kalau kita slide, pokoknya ntar bisa berwarna gitulah pokoknya. Terus ada GS footer username, ini juga kalian bisa aja sendiri, bisa muncul di bagian sini ntar. Mana? Kok nggak ada? Nggak tahu ini munculnya di mana ya untuk teks ini ya. Nggak ngerti aku. Terus kemudian ada enable dan sebagainya ini. Enable time header image, ini juga bisa kalian aktifin. Nah, ini munculin gambar ini guys ya. Gambar yang ini di belakangnya ini. Terus kemudian ada juga GS dual tone. Background transparansinya kalian bisa atur backgroundnya ini. Mau dibikin transparan kayak gini. Nah, masih terlihat apa kayak mending dibikin full aja ya. Terus untuk brightness leadernya bisa kalian pilih. Aku pilih show always saja biar brightnessnya ini muncul ya. Terus ada yang lain juga, animasi stylenya bisa pilih flip, linearnya bisa bounce. Jadi misalkan kita klik ini dia bakal muter ya. Ada animasinya kayak gitu, keren. Terus kemudian ada juga tampilan lock screen di bagian ini. Kalian bisa aktifin double line clock atau enggak. Ntar bisa muncul dua jam gitu mungkin ya. Terus untuk yang lainnya juga bisa kalian aktifkan sendiri. Untuk power menu juga bisa nampilin advanced reboot option kayak gini, advanced ya, ke restart, bootloader, recovery, dan sebagainya. Kemudian ada juga miscellaneous di bagian ini, kalian bisa lihat ada unlimited photo storage, unlock hacker FPS in game, sama allow signature spoofing. Kayak gini guys, oke. Wah sorry, nggak aku deketin ya, nggak tahu terlihat. Nah, ini dia. Kemudian kita next ke menu selanjutnya di bagian notifikasi. Menunya seperti ini, standar di custom ROM Android 13 ya, sama aja. Terus di bagian sound paling bawah ini nggak ada direct sound atau Mi Sound Enhancer, tapi tenang aja, sebenarnya ada ya di bagian menu sistem. Nah, ini dia. Ada di device setting, kalian bisa atur Mi Sound Enhancer-nya di sini. Dan untuk presetnya itu kalian bisa pilih ya sesuka hati, lengkap guys, ada bass boosternya juga, jadi kalau dengerin musik bisa lebih jedak jeduk. Terus ada juga ambient display color kalibrasi di sini. Ntar kalian bisa aktifin, di bagian ini ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan di situ bebas. Terus ada FPS info overlay, bentuknya warna kuning seperti ini, tapi terlalu gede ya, agak kurang ke bawah dikit karena itu nutupin jamnya ya. Atau jamnya kita taruh di tengah aja kali ya, biar lebih nyaman. Sebentar guys. Oke, kayak gini. Jadi jamnya nggak ketutup lagi, aman. Kemudian di menu display ada menu-menu seperti ini. Di bagian ini standar aja, nggak ada yang unik ya. Ada tap to wake, dan untuk tap to wake-nya ini normal guys ya, nggak ada kendala. Untuk baterainya, ini penggunaan baterainya menurutku awet banget ya guys. Aku nggak ngerasa ini boros, jadi ya bisa kalian cobalah dipakai buat daily sama gaming. Kalau gamingnya nggak terlalu berat ya tentunya, maksudnya jangan berat-berat untuk file gamenya kayak punya aku ini ya. Aku lagi download di HP yang satunya yang biasa aku pakai ngerekam, kan yang ini lagi download, makanya nggak aku pakai. Dan selama aku pakai custom ROM ini masih nyaman-nyaman aja, untuk semua fiturnya juga berfungsi. Tapi tadi mati gelap itu kenapa, aku juga nggak tahu ya kenapa kok bisa gelap. Sebelumnya aku nggak ngerasain itu guys, nggak ngalami itu. Oke, untuk bahasanya di sini juga sudah ada bahasa Indonesia, sudah aku tambahin juga. Kemudian untuk developer option, kalian bisa lihat untuk
memorinya, nah ini ada kesisa 1,5 ya. Terus kalau kita cek di running services apakah benar, dan ternyata benar ya, sekitar segitulah kira-kira. Untuk case kesisa 230 MB-an, dan ini aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang lumayan juga ya. Aku juga udah sempet tes untuk hasil CPU throttling di atas 90%, itu udah bagus banget guys, stabil, tapi ini belum overclock karena masih kebaca 1,8 GHz ya. Untuk skor Antutunya di 154.000 sekian, dengan suhunya aku ngetesnya itu sudah hangat posisinya, emang sengaja aku tes di posisi hangat, terus suhunya turun di 42, lumayan lah, tapi nggak terlalu kerasa panas, walaupun suhu segitu baterainya masih terbilang hangat, terbilang awet guys. Untuk tampilannya seperti ini, jadi menurutku ini lumayan keren. Untuk hotspot dan tetheringnya ini pun juga masih aman, masih bisa aktif bareng. Terus untuk fitur-fiturnya juga lumayan lengkap, lumayan enak dipakai ya, kayak gini kira-kira. Untuk recent aplikasinya nih, oh iya terakhir, recent aplikasinya ini ada tombol clear sama screenshot ya, dan nunjukin sisa RAM-nya juga. Tapi ini sisa RAM-nya available kayak gitu ya, nggak tahu untuk ininya bener apa enggak ya. Terus untuk menunya ada split screen juga, tergantung aplikasi yang kita buka sih ini. Oke, kameranya pakai kamera Go ya guys, dan ini kameranya berfungsi normal, nggak aku bahas karena ya fitur kamera Go emang biasa aja. Oh ya, kameranya ada dua ding guys, yang satu pakai kamera MIUI, dan ini aku tes, oke banget, kameranya bagus, malah hasil kameranya bagusan di Redmi di Wired ini ya daripada itel ini guys, ya wajar sih. Oke, kita cek dulu untuk review custom kali ini. Misalkan ada kritik, saran, unek-unek, request dan sebagainya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Bang Dul pamit undur diri, makasih sudah nonton, dan see you, bye bye.